Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi yang disusun oleh Hasanuddin Muhammad Amin Putra, Rizal Abid Al-Zikri, Ayuning Tias Suharjati. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka, dari itu komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain. Dengan menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik, serta meyakinkan ucapan dan tulisan. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium yang bisa mengalami gangguan. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat disengaja serta membawa perubahan. Jadi, dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Selanjutnya, proses komunikasi. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan atau komunikator. Pertama-tama, komunikator atau pengirim atau sender menyandi pesan yang akan disampaikan kepada komunikan atau komunikator. Dalam artian, komunikator memformulasikan pikiran dan atau apa yang dirasakan ke dalam lambang yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan atau komunikat. Pesan sebagai bentuk keluaran dari proses penyandian yang dilakukan oleh komunikator, kemudian dikirim melalui saluran tertentu atau media komunikasi dapat berupa komunikasi tatap muka maupun bermedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran komunikasi formal atau organisasi merupakan saluran komunikasi yang mengalir dalam rantai komando atau rantai tanggung jawab tugas yang telah ditentukan oleh organisasi. Menurut J.L. Gibson, Donnelly, dan Ivancevich, terdapat 3 jenis komunikasi formal dalam organisasi, yaitu A. Komunikasi vertikal, B. Komunikasi horizontal, komunikasi lateral atau menyamping, C. Komunikasi diagonal atau komunikasi silang. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi, dalam lingkungan organisasi atau kelompok kerja. Komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar, di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda,
di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Hambatan komunikasi. Hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikatif. Hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Mas Amin sedang sakit, jadi saya Rizal Abid Al-Zikri yang akan menggantikan beliau. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, pengiriman pesan, komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Kedua, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi masalah, pengirim harus menggunakan terminologi yang tepat. Penerima. 3. Penerima, komunikan atau komunikat atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. 4. Umpan balik. Penerima pesan yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi. Cara manusia berkomunikasi satu sama lain yang kita temui saat ini, di mana manusia memiliki bermacam cara untuk terhubung dengan lainnya, karena ketersediaan alat-alat komunikasi yang memungkinkan mereka untuk mempunyai alternatif menurut kebutuhan maupun keinginan yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bukanlah melalui proses 1 atau 2 tahun atau bahkan 10 tahun saja, tetapi cara manusia mengatasi kebutuhan dalam berkomunikasi tersebut telah melalui masa evolusi yang begitu panjang. Penemuan-penemuan alat-alat baru dalam kehidupan manusia selalu dimungkinkan karena manusia selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Perubahan budaya manusia termasuk pula di dalamnya bagaimana cara manusia berkomunikasi, dan sejarah komunikasi manusia selalu terkait erat dengan ditemukannya teknologi yang akhirnya merubah cara dan bentuk manusia berkomunikasi. Komunikasi yang diperantarai teknologi tersebut telah mencapai budaya baru dalam berkomunikasi yang berbeda sama sekali dari bentuk-bentuk komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Komunikasi manusia melalui dunia maya telah melahirkan cyber community, di mana komunitas ini menyerupai kondisi sosial masyarakat di dunia nyata. Kehadiran manusia dalam berkomunikasi saat ini seolah-olah sudah terwakili oleh sebuah layar yang mempunyai banyak bentuk,
baik layar monitor personal komputer ataupun yang lebih kecil, yaitu layar telepon seluler dan tablet PC, melalui berbagai fasilitas layanan komunikasi yang diberikan oleh teknologi yang bernama internet. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, disilahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.